Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, para saudara yang terkasih, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian Paroki Sidikalam. Hari ini Matius 11 ayat 16 sampai 19 disuguhkan oleh gereja menjadi santapan rohani bagi kita semua. Kali ini berbicara tentang bahwa khotbah Yesus ini sepenuhnya adalah celaan atas ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Yohanes sendiri oleh Yesus dikatakan bahwa dia tidak dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Padahal Yohanes adalah seorang nabi yang hebat yang mewartakan kebenaran dan mengajak orang-orang untuk bertobat. Nah, maka Yesus menganalogikan kenyataan seperti ini dengan analogi bahwa ada anak-anak yang meniup trompet tapi kemudian mereka tidak bernyanyi. Jadi ada semacam semacam ada kontradiksi ya, ironi atau boleh dikatakan ironi. Dikatakan kami meniup seruling bagimu tapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Anak-anak ini di sini para saudara merupakan dikatakan adalah simbol atau sebutan untuk para nabi yang telah bernubuat bagi orang-orang Israel, yang menegur orang-orang Israel, menegur kesalahannya, mengajak orang-orang Israel untuk mengakukan dosa-dosa mereka melalui nyanyian atau kidung duka kepada Allah. Seperti misalnya Musa, seperti halnya Yesaya, dan terutama Nabi Daud. Ya, para nabi juga mengajak bangsa Israel untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, tetapi kemudian orang Israel tidak mau melakukannya. Jadi orang Israel ini menolak khotbah dan nasihat dari para nabi untuk melakukan kebajikan. Tari-tarian yang dipertunjukkan kepada mereka adalah simbol dari kehidupan yang tidak terbatas yang ditawarkan Allah kepada mereka melalui para nabi. Tetapi kemudian mereka tidak yakin akan hal itu. Yohanes ya dikatakan tidak makan dan tidak minum. Meskipun pada akhirnya, meskipun pada kenyataannya kita sadar bahwa Yohanes juga makan ya, dia minum seperti yang digambarkan dalam Injil. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya dirinya dan Yohanes Pembaptis dengan cara yang berlawanan sebetulnya sama-sama melakukan yang sama ya, dengan cara yang berbeda. Seperti halnya misalnya dua pemburu memburu buruan yang sama dari sisi yang berlawanan ya. Jadi sesungguhnya cara mereka berbeda tetapi untuk sebuah tujuan yang sama. Artinya keduanya sama dalam hal ini, bahwa Yohanes menunjukkan hidupnya, Yohanes menunjukkan kebenarannya, Yesus menunjukkan kesaksian mukjizatnya. Tidak sedikit para saudara kisah-kisah ketika Yesus diundang ke perjamuan makan lalu terjadi mukjizat, perubahan total hidup, seperti misalnya Zakheus. Seperti halnya ketika dia ke rumah orang Farisi, lalu seorang perempuan yang berdosa datang dan kemudian membawa buli-buli minyak, meminyaki kakinya, terjadi mukjizat. Para saudara, saudari yang terkasih, bahwa ternyata kebijaksanaan Allah mau ingin ditekankan bagi orang-orang Israel dan bagi kita tidak terletak di dalam daging, tidak terletak dalam minum, tidak terletak artinya dalam kelimpahan. Tetapi kebijaksanaan Allah itu terletak dalam kesabaran ketika kita bertahan dalam penderitaan. Filipi 4 ayat 12 berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara
tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Luar biasa. Kebijaksanaan Allah itu tampak nyata ketika orang bersabar di dalam hal ini dan juga tahu bahwa ia juga memiliki kelimpahan dalam hidupnya. Kebijaksanaan Allah juga terletak dalam pekerjaannya, ya. Dan kebijaksanaan Allah itu terletak dalam pembenaran iman kita. Bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Injil hari ini juga mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk lalu kemudian kalau kita diajak untuk menari, mari kita menari. Kalau kita diajak Tuhan untuk menyanyi, mari kita menyanyi. Jika kita diajak oleh utusan-utusan Tuhan untuk berduka, mari kita berduka. Artinya bahwa kita ini sebagai murid, kita sebagai orang yang percaya, harus mampu untuk menangkap tarian Allah, mampu untuk menangkap nyanyian Allah, mampu untuk menangkap duka Allah, sehingga itu menjadi bagian dari hidup kita. Menariknya adalah bahwa Tuhan Allah itu jauh lebih sempurna, artinya dia sempurna dalam menangkap tarian hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu untuk menangkap tarian hidup Allah yang perlu untuk kita. Untuk itu para saudara, mari kita buka hati kita, mari kita buka telinga kita lebar-lebar, supaya kita mampu untuk menangkap musik nyanyian ilahi, tarian ilahi, kedukaan ilahi, maksud ilahi, rencana ilahi dalam hidup kita. Mungkin itu melalui wahyu Tuhan sendiri secara pribadi kepada kita, atau melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, atau melalui utusan-utusan Tuhan. Dengan itu lalu kemudian kita sungguh-sungguh penari Allah. Kita sungguh-sungguh menjadi penyanyi Allah. Kita sungguh-sungguh menjadi pengidung duka Allah. Itulah insan-insan bijaksana dari orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Kalau kita sudah menarikan tarian Allah, maka orang akan melihat Allah. Kalau kita telah menyanyikan nyanyian kidung duka Allah, orang juga akan diajak untuk berduka atas dosa-dosanya. Sehingga kita lalu menjadi orang-orang atau insan-insan pembawa suara hati Allah dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.